Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, di masjid yang mubarak insyaallah, Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kita bertemu di tempat yang diberkahi oleh Allah karena sering kita mengadakan pengajian di tempat tersebut, di taman-taman surga, yang tentu kita berharap tempat ini dan tempat-tempat kebaikan lainnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan upaya kita untuk bisa memahami dengan benar dan mengamalkan petunjuknya yang kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala turunkan karena sayangnya kepada kita, karena sempurnanya rahmat dan kebaikannya kepada manusia. Oleh karena itulah, saat-saat seperti ini kita syukuri, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belajar tentang petunjuk Allah dan berusaha memahaminya adalah, sudah kita ulang berkali-kali, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Makanya dalam lanjutan atau rangkaian kajian kita membahas tentang menggapai surga hati, menggapai manisnya iman, kita selalu ingatkan bahwa semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, maka cara untuk bisa mendapatkannya setelah yang pertama dan utama adalah selalu berdoa, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, selalu berdoa. Dan doa adalah senjata yang kuat. Seandainya kita bisa gunakan dengan baik, doa adalah permohonan yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Ternyata di dalam doa
doa juga terkandung sebab yang menyempurnakan penghambaan diri kita. Ternyata doa juga merupakan bukti bahwa kita mengakui kemahakuasaan Allah. Kita mengakui bahwa Dialah tempat meminta, tempat bersandar. Melatih diri kita untuk menjadi hamba yang sebenarnya. Coba antum bayangkan, ibadah yang sederhana ini, yang selama ini orang melakukannya hanya ketika merasa ada butuhnya saja. Padahal di dalamnya terkandung sekian banyak kebaikan. Yang di dalam doa ini, di antaranya terhimpun inti agama Islam yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang kita ketahui merupakan inti daripada kandungan Al-Quran. Sementara Al-Fatihah sendiri inti kandungannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi dalam rangkaian kajian kita yang sudah kita adakan 2 kali ya, sekarang yang ketiga, kita membahas tentang menggapai surga hati dengan ibadah lisan. Ini seperti yang saya terangkan di pertemuan yang lalu. Sebenarnya kita bukan membahas sesuatu yang baru, tapi lebih banyak menekankan kepada memperbaiki apa yang sudah kita pelajari. Apa yang sudah kita pelajari? Kenapa saya katakan memperbaiki apa yang sudah kita pelajari? Karena anak antum kita semua, ya, alhamdulillah, setelah kita mengetahui keutamaan belajar Islam, mengamalkan apa yang mampu kita amalkan, kita baca Al-Quran, apalagi waktu bulan Ramadan kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, iya kan? Dalam sehari-hari juga sedikit atau banyak kita punya bacaan Al-Quran. Kita juga mungkin belajar tentang akidah, kitab Ushulul Tsalatsa. Kita juga belajar tentang keimanan, dengarkan kajian fikih yang bermanfaat, adab-adab dalam Islam, masalah akhlak. Banyak pelajaran tersebut. Tahukah kita bahwa satu-satu masing-masing dari ilmu yang kita pelajari itu pengaruhnya dalam memperbaiki diri kita itu sangat besar. Karena Allah tidak menurunkan petunjuk, tidak menurunkan ilmu kecuali untuk perbaikan pada diri manusia. Kita belajar iman, perbaikan batin, hati kita diperbaiki. Membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membersihkan hati sekaligus memasukkan iman. Kita praktekkan nanti dalam sholat, seperti itu lagi, memperbaiki diri kita lahir dan batin. Nanti kita berdoa, kita berzikir, kita puasa, kita bayar zakat. Semua masing-masing ini memberikan pengaruh positif. Semua masing-masing ini merupakan surga tersendiri, kenikmatan tersendiri. Cuman permasalahannya adalah ketika sebagian orang, mungkin termasuk kita di antaranya, yang mengeluhkan kenapa ibadah-ibadah yang dilaksanakannya, thalabul ilmu yang dilakukannya tidak memberikan kesan yang besar, pengaruh dampak positif yang besar dalam pertumbuhan imannya. Padahal kalau dipikir-pikir, apa kurangnya dia dalam menuntut ilmu? Saya pernah katakan, kita baca Al-Quran dari juz pertama sampai juz ke-30, kan tidak ada lagi juz 31. Iya kan? Terus kenapa sholat kita belum bisa khusyuk? Apakah Al-Quran kurang petunjuknya? Yang kita baca itu kurang sampai belum bisa memperbaiki diri kita lahir dan batin. Loh, apa gunanya kalau begitu dikatakan Al-Quran sempurna, petunjuk yang paling jelas, tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu, Al-Quran obat penyakit hati. Berarti apa fungsinya? Ternyata setelah kita pelajari, bukan Al-Quran yang bermasalah, tapi kitanya. Kitanya yang kurang memperbaiki mutu atau kualitas ilmu. Mutu atau kualitas ilmu. Padahal kurangnya apa petunjuk Allah.
Allah sudah kita bahas, dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil peringatan darinya? Dimudahkan. Al-Quran sangat jelas ayat-ayatnya. Apalagi tentang masalah iman, Allah buat dalam bentuk berbagai macam penjelasan. Ada dengan membuat permisalan, ya, membuat perumpamaan agar kita mudah paham. Ada dengan pengingkaran terhadap kekufuran yang diperbuat oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian perbandingan dengan kebutuhan manusia dalam urusan makan dan minum, yang ini merupakan makanan bagi hatinya. Berbagai macam bentuk penjelasan yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kurangnya apa? Ditambah lagi, Allah menjadikan hati manusia, fitrahnya, mudah menerima kebenaran. Ini nikmat, rahmat Allah. Allah menjadikan hati manusia memang butuh dan mencari siraman kesejukan dari petunjuk yang diturunkannya, ilmu yang diturunkannya. Memang pada diri kebanyakan orang kita ketahui bercokol kebatilan, bercokol syubhat dan syahwat. Tetapi kenapa syubhat dan syahwat itu tidak dihilangkannya? Ada orang yang merasa sulit, ada orang yang mungkin merasa dirinya terlalu banyak berbuat dosa. Sebanyak apapun dosa itu, bukan tempatnya cocok di hati. Karena memang hati bukan diciptakan oleh Allah untuk menampung dosa, untuk menampung syubhat dan syahwat. Tapi Allah menciptakan hati untuk ditempati dengan tauhid, untuk ditempati dengan indahnya iman, manisnya iman, untuk ditempati dengan perhiasan cinta kepada Allah, takut dan berharap kepadanya. Itulah asalnya perhiasan bagi hati. Maksudnya, kalau seorang hamba itu bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran dan merenungkannya, bersungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan perenungan, maka dengan izin Allah, penghalang-penghalang yang ada di hati itu akan mudah disingkirkan, karena memang hati telah menunggu perhiasannya yang itulah yang cocok untuk menempatinya, yaitu perhiasan iman. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Itu doanya Rasulullah SAW yang berkali-kali kita baca. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Sekarang saja kita rasakan, kita baru mengambil sedikit manfaat daripada ilmu, kita sudah merasa diri kita berubah. Alhamdulillah. Paling tidak sekarang kita sudah suka untuk berzikir kepada Allah. Kita mulai ada perhatian dengan salat-salat, apalagi yang wajib, salat-salat sunnah juga. Ini baru sedikit yang kita benahi. Apalagi kalau kita benahi lebih banyak, apalagi kalau lebih banyak kualitas ibadah yang kita tingkatkan. Makanya rugi dan menyesal kalau ibadah itu, talabul ilmi itu kita lakukan tidak dengan cara yang benar, atau kurang kita perbaiki kualitas untuk kemanfaatannya. Coba kita lihat para ulama salaf, apa jadinya mereka? Bagaimana salat mereka, bagaimana jihadnya mereka, bagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in dan seterusnya. Kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Apakah ada pelajaran lain yang mereka pelajari selain yang kita pelajari saat ini? Kira-kira ada? Apakah mereka punya ilmu khusus yang disembunyikan dari kita? Bagaimana kira-kira? Para sahabat menyembunyikan ilmu khusus yang hanya memperbaiki diri mereka, tidak mereka sebarkan ke umat? Tidak kan? Kita semua sepakat wajib untuk menjelaskan semua petunjuk yang dibawa dari Rasulullah SAW secara
lengkap dan jelas, tidak ada yang mereka sembunyikan. Demikian pula para tabi'in. Jadi tidak kurang sebab kebaikannya, yang kurang adalah semangat kita untuk memaksimalkan manfaatnya. Makanya, ya, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa kita perlu memurojaah pelajaran. Di pertemuan yang lalu setelah saya perumpamakan bahwa kita di masa yang lalu punya perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab hati kita tertutup, sehingga ilmu itu tidak langsung masuk. Kita belajar, kenapa waktu kita di majelis ilmu kelihatannya semangat? Waktu kita baca kisah-kisahnya orang-orang yang soleh, semangat, iya kan? Waktu kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, beriktikaf, Masya Allah, rasanya kita pulang tidak ingin berbuat selain ibadah. Itu berarti hati kita itu sebenarnya masih punya kecintaan kepada kebaikan, iya kan? Ciri-cirinya orang-orang kayak orang-orang munafik yang tertutup hatinya, penyakitnya parah. Dia membenci dari hatinya, cuma dipaksa badannya untuk melakukan kebaikan. Karena dia butuh melindungi diri, takut celaan. Dia butuh berpura-pura di hadapannya orang-orang mukminin. Ini ciri-ciri yang Allah terangkan tentang mereka. Tapi kita, alhamdulillah, waktu kita bahas tentang sifatnya orang-orang yang soleh, semangatnya para sahabat, kita punya keinginan. Tapi kayaknya ada yang menghalangi keinginan tersebut. Waktu di majelis ilmu kita semangat, setelah pulang hilang kembali. Itu berarti kebaikan itu ketika kita dengarkan masuk ke hati, cahayanya mulai dikenal oleh hati. Saya sudah pernah katakan, kebenaran itu punya cahaya yang dikenal oleh hati. Makanya asalnya hati itu kalau hidup, dia akan mengenal kebenaran, karena kebenaran itu disebut ma'ruf. Kenapa dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar? Apa artinya ma'ruf dalam bahasa Arab secara artinya? Apa artinya ma'ruf? Sesuatu yang dikenal. Siapa yang kenal kebaikan? Yaitu hati. Jadi luar biasa, ini nikmat Allah. Hati kita itu diciptakan sudah kenal dengan kebenaran. Sedangkan keburukan apa namanya? Nahi mungkar. Apa artinya mungkar dalam bahasa Arab? Mungkar artinya tidak dikenal. Tidak dikenal, asing. Kemungkaran itu artinya secara bahasa hal yang tidak dikenal oleh hati. Makanya mengembalikan tabiat hati ini sebenarnya adalah inti permasalahan. Hati itu sudah punya tabiat. Dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkar. Binasalah orang yang tidak memiliki hati yang dengan itu dia mengenal kema'rufan, kebaikan sebagai kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Coba lihat, bahasa ini semua menunjukkan kepada kita seperti yang saya katakan tadi. Waktu kita di majelis ilmu, datanglah cerita-cerita atau pemahaman-pemahaman yang baik, mulai sentuh hati kita. Hati kemudian melihat cahayanya. Kata para ulama, inna alal haqqi lanuran, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Ciri-ciri yang hati langsung mengenalnya, oh inilah kebenaran yang saya tunggu selama ini. Datang kebenaran di permukaan hati, sudah mulai berputar-putar, hati telah mengenalnya, ingin dia mendapatkannya, tapi ternyata masih ada penghalang. Sebenarnya kalau kita bersabar sedikit, penghalang itu akan tersingkap. Sebentar lagi akan tersingkap. Cuman saya setelah kita belajar, kita pulang,
itu sudah jauh lagi, tidak kita berusaha ulangi pelajaran, akhirnya makin jauh dari hati. Tadinya sudah mulai kenal, akhirnya jauh lagi. Datang majelis berikutnya, mulai lagi dari awal. Sementara buku kita semakin menumpuk, bacaan Al-Quran kita berkali-kali, tidak ada perenungan terhadap isinya. Jadi yang saya katakan, kalau diserang atau disentuhkan bertubi-tubi ke hati, lama-kelamaan akan terbuka. Kenapa? Dengan pertimbangan tadi. Ingat, ini kebaikan Allah mudahkan. Jadi kita tidak berjuang sendiri, ada pertolongan dari Allah. Baik, memang ada tipu daya syaitan yang sudah kita pernah bahas. Tipu daya syaitan itu kuat atau lemah? Tipu daya syaitan kuat atau lemah? Lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Yang menjadikan kuat itu justru perbuatan manusia sendiri, yang selalu memperturutkan hawa nafsu, ya, yang selalu memberikan makan bagi syaitan sehingga syaitannya gemuk-gemuk jadi kuat. Jadi kita ada pertolongan dari Allah, ada cahaya pada kebenaran yang telah dikenal oleh hati. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi kenyataan bahwa keburukan itu asalnya tidak cocok dengan hati. Cuman tunggu saat kebaikan datang, keburukan akan tersingkir. Jadi subhanallah, sebenarnya kebaikan dari Allah itu indah sekali kalau kita mau benar-benar memahaminya. Coba kita lihat perumpamaan kebaikan dan keburukan. Ya, makanya saya saat ini sedang menulis sebuah tulisan tentang pohon iman. Bilakah pohon iman di hati berbuah manis? Karena ini berhubungan dengan merasakan manisnya iman. Dan ini dibuat perumpamaannya dalam Al-Quran karena antum ingat, perumpamaan itu jadi antum ingat ya, Allah ketika membuat perumpamaan dalam Al-Quran berarti permasalahan itu penting sekali. Allah menginginkan manusia mudah memahaminya, makanya dibuat permisalan dengan sesuatu yang bisa kasat mata, terlihat, nyata. Penting sekali. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, perumpamaan itu hanya Allah buat untuk permasalahan-permasalahan tentang akidah, tentang tauhid, pokoknya tentang usuluddin, landasan-landasan pokok agama. Itu permisalan tentang manfaatnya ilmu, tentang iman di hati, tentang buah-buah manis pohon iman. Ini semua permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan Allah, benar-benar dia adalah orang yang tercela. Sampai-sampai sebagian ulama salaf, ada salah seorang tabi'in atau tabi'in yang bernama Amr ibn Murrah, tabi'in besar. Dia kalau membaca sebuah ayat Al-Quran tidak paham perumpamaannya, dia langsung menangis. Menangis dia, sedih. Takut dirinya bukan termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan petunjuk Allah. Lantas dia menyebutkan sebuah firman Allah tentang gunanya atau celaan bagi orang yang tidak memahami perumpamaan Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat bagi manusia, dan tidaklah memahaminya kecuali hanya orang-orang yang berilmu saja. Yang berilmu dengan sebenarnya, itu yang memahaminya. Sementara coba kita bayangkan berapa banyak perumpamaan yang kita lewati, tidak kita pahami. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala buat perumpamaan ini supaya dekat dan gampang kita paham. Inilah ruginya kita kalau kita belajar agama tidak dengan cara perlahan-lahan, tidak dengan cara kita berhenti memahami isinya, merenungkan kandungannya. Kita jarang membaca buku-buku tafsir, ya,
Seperti misalnya surat Al-Fatihah saja, siapa yang sudah baca tafsirnya? Apalagi membuat ringkasannya supaya dia mudah paham, supaya pemahaman ini yang dilekatkan dalam hatinya, sehingga setiap dia baca surat Al-Fatihah dia ingat pemahaman tersebut. Belum lagi surat-surat yang lain. Baru surat-surat yang pendek saja mungkin tidak pernah kita sempatkan waktu kita. Bagaimana hati kita akan bisa menyentuh sesuatu yang dirindukannya itu? Sementara keburukan ini kelihatannya banyak, akan tersingkir, tapi siapa yang menyingkirkannya? Tentu saja hati tidak mungkin kosong. Iya kan? Sudah kita bahas, hati itu kan wadah. Wadah mesti harus ada isinya. Ketika datang kebenaran, keburukan tersingkir. Tapi kebenaran tidak pernah masuk, ya keburukannya menetap. Coba lihat, di antaranya perumpamaan ini akan memberikan satu gambaran yang jelas. Perumpamaan tentang pohon iman di hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-24 25. Coba. Ada yang bawa Quran baca? Ada yang baca? Oh, silakan. Insyaallah. Nah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Iya, barakallahu fikum. Sekarang saya mau tanya sama antum. Dalam metode menuntut ilmu, lebih bagus mana? Ustadz itu atau guru itu membacakan ilmu dari bukunya, atau guru itu memberikan kepada murid yang baca? Kita mendengarkan semua. Kira-kira bagus mana? Contohnya kita baca hadis nih sekarang ya. Guru kan mesti punya buku karena dia harus menulis hadis supaya tidak lupa, supaya tidak hilang. Apakah bagus saya baca langsung, sendirian saya baca, dengarkan semua nyatat, atau saya suruh salah seorang murid yang bacaannya bagus, yang dia sudah punya ilmu membaca, kita dengarkan semua? Kira-kira bagus mana? Hah? Muridnya membaca. Ada pendapat lain? Wakil? Dua-duanya bagus ya? Dua-duanya bagus. Betul. Hah? Kombin. Ini saya terangkan tentang metode belajarnya para ulama ahlul hadis yang terdahulu. Metode belajarnya para ulama ahlul hadis yang terdahulu. Orang-orang Madinah, Imam Malik dan ulama-ulama Madinah, mereka mendahulukan metode al-aud, yakni seperti tadi, bukunya sang guru dibaca oleh murid. Tentu murid yang dipilih. Pertimbangannya apa? Katanya ini lebih sempurna, karena gurunya tidak hanya mendengarkan, orang-orang tidak hanya mendengarkan, tapi gurunya pun ikut konsentrasi mendengarkan. Karena murid yang baca, maka dia akan langsung luruskan kesalahannya. Ulama lain mengatakan tidak, guru yang baca itu lebih bagus, karena guru yang tahu tentang bukunya sendiri, sehingga waktu dibaca itu ketelitiannya tentu lebih besar. Ala kulli hal, ini dua pendapat dan masing-masing punya dalil yang kuat, makanya dikombinasikan mungkin lebih bagus ya. Ala kulli hal, ketika kadang-kadang dibaca, kadang-kadang kita menyebutkannya, kadang-kadang kita suruh, kita tanya pendapatnya, apa yang antum ketahui tentang masalah ini, itu bagus dua-duanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Allah membuat perumpamaan dalam ayat ini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat permisalan? Ini saja sudah kita tahu, oh ternyata ini penting. Sampai Allah buat perumpamaan agar kita mudah paham. Perumpamaan dari kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik ada yang mengatakan artinya kalimat ikhlas, ada yang mengatakan artinya berzikir kepada Allah. Intinya adalah kalimat iman. Seperti penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, perumpamaan kalimat iman seperti pohon yang baik
Pohon yang baik itu sifatnya asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Itu sifatnya yang kedua. Akarnya menancap kuat, batangnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit, tinggi. Karena amal-amal soleh itu naik ke langit, iya kan? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Kemudian tu'ti ukulaha, pohon itu akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis, yang indah dengan izin Allah setiap saat. Ingat, pohon yang baik itu tidak musiman, tapi dia bermanfaat setiap saat. Hasilnya setiap saat bisa dirasakan. Makanya orang yang beriman itu khusyuknya dalam sholat tidak datang-datangan. Saya pernah merasakan dulu 2 tahun lalu sholat menangis. 2 tahun lalu, terus selama 2 tahun ini apa yang mau merasakan? Ketawa berarti dalam sholatnya. Aneh namanya. Ya 2 tahun lalu alhamdulillah itu sholat yang baik. Setelah itu harusnya terus seperti itu. Jadi dia kebaikannya itu akan tumbuh setiap saat, menghasilkan setiap saat. Bukan datang-datangan, sekali khusyuk, 7 kali tidak khusyuk. Sekali semangat dalam menjalankan agama, 15 kali tidak semangat. Wah, ini payah kalau seperti ini. Berarti syaitannya lebih kuat. Jadi pohon itu akan mengeluarkan hasilnya, buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka bisa memahaminya. Coba lihat. Secara umum berarti kebaikan itu, iman itu punya sifat menetap. Punya sifat menetap. Kalau bertemu tempat tumbuh yang baik, dia akan menetap. Berarti kabar gembira kepada kita semua, kepada antum semua. Kalau iman sudah bertemu dengan hati, dia tidak akan mau berpisah lagi. Jadi coba cari cara agar mempertemukan iman dengan hati. Mempertemukan pohon iman dengan tempat tumbuhnya, yaitu di hati. Butuh kesabaran sedikit menyingkirkan kotorannya supaya bertemu, kemudian dia akan menetap. Saya pernah jelaskan sebab istiqomahnya para sahabat adalah karena imannya bertemu dengan hati. Jadi karena imannya bertemu dengan hati, kemudian manisnya dirasakan. Kalau sudah begini, dia tidak mau berpisah selama-lamanya. Saya pernah terangkan ini, dalilnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kisah yang terkenal, dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi, Heraklius. Waktu ditanya tentang keadaannya pengikut Nabi ini, menurut bahasanya dia, hal yartaddu ahadun minhum sahtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada di antara pengikut Nabi ini, bahasanya Heraklius karena dia waktu itu masih menguji kebenarannya, apakah ada pengikut Nabi ini yang setelah masuk Islam murtad, meninggalkan Islam karena benci kepada Islam? Kata Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, belum masuk Islam, menjawab dengan jujur dia, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada iman itu yang telah bertemu dengan hati kemudian mau meninggalkan hati. Hati pun juga tidak mau melepaskannya. Dijawablah oleh Heraklius, dan kemudian jawaban ini dibenarkan oleh Nabi SAW, karena ini jawaban yang diambilnya dari kitab Injil yang belum berubah. Apa kata Heraklius? Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambarannya iman ketika kemanisannya telah masuk ke dalam hati. Jadi ini menunjukkan kepada kita, orang yang mengusahakan iman pun ditolong sedemikian rupa oleh Allah, sudah dimudahkan pemahamannya, dimudahkan dengan taufik dari Allah, dijadikan lagi sebab untuk iman itu mudah menetap, yaitu sifatnya yang punya akar yang kuat, mudah menancap ke dalam hati,
Kalau sudah seperti itu, batang-batangnya, cabang-cabangnya akan naik ke atas, yakni mewariskan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah. Berarti amalnya ikhlas, dilandasi cinta kepada Allah, dilandasi takut dan berharap. Semua kebaikan-kebaikan dari amalan hati manusia. Sementara kebalikannya, keburukan. Baca selanjutnya ayatnya. Wa mathalu. Loh, tadi sudah. Aku di buku, Pak. Ayat 26. Wa mathalu kalimatin khabi'atin kasyajaratin khabithati Khabi'atin tusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Barakallahu fiik. Lihat perumpamaan selanjutnya. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ini lagi bentuk rahmat Allah dan bentuk pertolongannya. Dan perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat kufur, syirik, munafik, bid'ah, kalimat-kalimat keburukan. Seperti apa? Seperti pohon yang buruk. Pohon yang buruk, tanah pun tidak mau terima dia. Musuhnya pohon yang baik, dia cuma numpang. Seperti apa? Benalu. Atau apa ya selainnya? Ya benalu lah ya. Ciri-cirinya apa? Pohon yang buruk. Ujututsat min fawqil ardi. Dia itu hanya mengambang di permukaan bumi. Hanya menumpang dengan pohon yang lain, iya kan? Malaha min qarar, tidak punya akar yang kuat menancap. Memang kelihatannya banyak, tapi dia tidak punya kekuatan, keteguhan. Coba ini artinya apa? Artinya apa? Artinya asalnya dia itu mungkar. Apa artinya mungkar? Tidak dikenal dan tidak disukai oleh hati. Syaitan yang berusaha memasukkannya. Hati ini menunggu, mana yang aku dambakan. Kalau itu datang maka ini akan tersingkir. Namanya kemungkaran. Dia tidak dikenal oleh hati, tidak disukai. Dan alhamdulillah sifatnya tidak kuat meskipun kelihatan banyak. Yaitu kalau kita bersungguh-sungguh memasukkan iman sedikit demi sedikit, maka dia yang banyak kelihatannya ini akan mudah tersingkir. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana apa? Zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah tersingkir kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan hilang, lenyap, tersingkir. Jadi subhanallah, dia cuma butuh, hati itu cuma butuh tempat yang menempatinya agar bisa menyingkirkan keburukan yang memang tidak punya akar ini. Makanya dengan ini manusia itu optimis dalam kebaikan. Kalau dia sabar untuk menghiasi dirinya dengannya, memperbaiki hatinya dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mempersulitnya. Ini seperti perumpamaan yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Coba antum baca Pak, surat Ar-Ra'd 13. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat. Ayat berapa ya? Ya. Antum baca Pak. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyah biqadariha
qadariha. Ya. Fahtamala sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari akhir yatin aw mata'in zabadum mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil wa amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ardh kadzalika yadribullahu al-amsal. Barakallahu. Ya. Perumpamaan ini sama dan lebih menjelaskan tentang proses perbaikan dari ilmu ketika membersihkan hati, supaya manfaat dari petunjuk Allah mudah diterima dan menetap di hati. Allah Subhanahu wa taala anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan air hujan. Air hujan ke bumi. Air hujan ini adalah perumpamaan dari wahyu. Karena wahyu itu merupakan hujan bagi hati. Dialah yang menyuburkan hati, menjadikan hati segar, memudahkan hati untuk menumbuhkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali baithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Allah menurunkan hujan dari langit. Turun ke bumi. Hujan itu akan mengisi lembah, mengisi tempat-tempat penampungan air yang ada di bumi, baik itu danau, sungai, atau apa saja yang dilaluinya. Fahtamala sailu zabadan rabiyah, ya. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Pertama, lembah-lembah ini, tempat-tempat ini akan menampung air sesuai dengan kapasitasnya, daya tampungnya masing-masing. Ya, ini lembah yang besar bisa menampung air yang banyak. Yang kecil ya juga kecil. Taib. Kemudian ketika mulai terbentuk aliran air tadi di dasar sungai, di dasar danau, mesti banyak kotoran-kotoran karena musim kering, banyak ranting, banyak mungkin kotoran-kotoran burung, sisa-sisa sampah dan seterusnya, iya kan? Ketika air turun, coba kita perhatikan perumpamaan ini persis karena Allah yang membuat perumpamaan ini, yang Maha mengetahui tentang keadaan di alam semesta. Atau perhatikan ketika mulai turun sungai, apa ini? Air dan mengalirlah aliran sungai. Ihtamala sailu zabadan rabiyah. Kotoran yang ada di bawah itu diangkat ke atas. Karena air itu akan terus mendorong lama-kelamaan diangkat ke atas. Begitu semakin jauh aliran, tersingkirlah dia. Makanya antum akan dapati habis hujan deras itu di kiri kanan sungai aliran itu penuh dengan kotoran. Tersingkir. Lama-kelamaan semakin jauh, yang ada cuma air yang jernih. Kotoran yang tadi di bawah sudah lama-lama tersingkir. Ini perumpamaan ketika datang kebenaran, keburukan itu tidak punya kekuatan untuk bertahan. Tidak punya kekuatan untuk bertahan. Terus dialiri, dimasukkan, lama-kelamaan tersingkir dia. Makanya di sini Allah buat perumpamaan dua kan. Pertama masalah aliran air. Yang kedua, wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Perumpamaan ketika orang membersihkan emas, membersihkan logam dari karat-karatan, itu dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Ya, supaya membersihkannya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Ketika orang itu membersihkan perhiasan emas atau logam untuk diinginkan
karat-karatannya juga ada buih-buih kotoran sepertinya. Kemudian setelah lama-kelamaan aliran air itu menyingkirkan, Allah sebutkan dalam ayat ini perumpamaan tentang kebaikan dan keburukan. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a. Di aliran air tadi kotoran-kotoran, buih-buih yang bersumber dari kotoran kelihatannya banyak. Tapi buih namanya buih tidak pernah menetap. Buih seperti busa, kelihatannya banyak tapi tidak ada kekuatan untuk menetap, sehingga dia akan tersingkir. Makanya Allah berfirman, fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun zabat, buih dan kotoran, dia akan tersingkir sebagai sesuatu yang tersia-sia. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itulah yang menetap di permukaan bumi. Ini perumpamaan yang indah. Jadi hati kita menunggu aliran air siraman yang benar-benar masuk dan menyentuhnya, supaya kotoran yang ada di permukaannya akan tersingkir. Karena seperti perumpamaan yang pertama tadi, keburukan itu tidak punya landasan yang kuat, tidak punya akar yang kuat. Cuman permasalahannya, kapan kebaikan itu mau menempati hati supaya keburukan tersingkir? Itulah permasalahannya. Saya katakan tadi, ya, seandainya kita mau belajar dengan lebih sabar dan lebih tenang, setiap pelajaran yang tadi sudah mulai menyentuh hati, pulang kita ulang kembali. Kalau antum masih ingat, saya dulu pernah terangkan tentang makna ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya iman di atas cahaya Al-Quran, atau cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ini saya pernah jelaskan tentang makna ayat yang agung ini di salah satu kajian di Rojak TV. Yakni cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Iman itu sudah punya cahaya. Begitu tersentuh dengan Al-Quran, cahaya akan semakin kuat, semakin sempurna. Orang yang belajar agama, dia dapat cahaya. Di rumah dia murojaah kembali, dia ulangi kembali, kemudian pemahamannya yang benar itu digunakan waktu membaca Al-Quran untuk dia memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ilmu yang didapatkannya di kajian-kajian. Itulah cahaya di atas cahaya. Belajar keimanan, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian waktu dia salat, dia praktekkan. Dia praktekkan menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah. Maka dia tunduk dalam salatnya, karena dia tahu dia tunduk kepada Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha besar, yang maha agung. Dia tunduk kepada Zat yang maha tinggi, yang maha sempurna. Kebutuhannya semua ada di tangannya. Ketika ini dia mendapatkan cahaya di atas cahaya. Jadi perumpamaan ini, saya katakan dari awal tadi, memberikan kabar gembira kepada kita bahwa hati kita sudah menunggu kebaikan tersebut. Cuman kita yang harus segera mengusahakannya. Makanya perumpamaan dalam ayat ini, kalau kita sabar belajar, ya saya katakan tadi, taruhlah sekarang kalau kita memulai mengambil manfaat daripada Al-Quran, membaca Al-Quran yang merupakan ibadah lisan yang paling agung, kita membaca dengan mengusahakan pengobatan penyakit hati sekaligus, menumbuhkan kebaikan dalam hati sekaligus, menguatkan akar iman dalam hati sekaligus. Coba kita mulai dari surat Al-Fatihah, sebaik-baik surat dalam Al-Quran. Satu surat saja sudah merupakan intinya Al-Quran. Apa artinya surat Al-Fatihah dikatakan sebaik-baik surat dalam Al-Quran? Artinya pahala membacanya paling besar, manfaat merenungkannya paling agung, pengaruhnya dalam menumbuhkan iman kalau kita baca dengan benar paling besar. Masya Allah, sudah berapa kali kita ulangi surat Al-Fatihah dalam sehari-hari? Dalam sholat saya sudah berapa kali? 17 kali sholat yang wajib, iya kan?
Belum lagi surat-surat yang sunnah. Surat yang telah kita hafal sejak kecil. Dia adalah sebaik-baik surat dalam Al-Quran, paling besar pengaruhnya dalam menguatkan keimanan. Coba kita mulai dari surat ini. Kita buka terjemahannya. Paham terjemahannya, baca sedikit tafsir, buat ringkasannya. Kita ulang-ulang baca ringkasan tersebut. Sentuhkan hati kita dengannya agar masuk ke dalam hati. Awalnya mungkin berat, lama waktu, lama-kelamaan mudah karena diulang-ulang. Dan ingat, yang diulang-ulang ini adalah perhiasan hati, tidak perlu khawatir, hati mudah menerimanya. Ini tidak seperti kita mengulang-ulang teks bahasa Inggris yang kita ingin perkenalkan diri kita dengannya. Dulu waktu kita sekolah, kita disuruh memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, iya kan? Sulitnya bukan main. Sudah benar kita baca apa yang sudah kita hafal, cara bacanya lagi keliru. Tapi subhanallah, kita ulang-ulang bisa. Padahal bahasa Inggris ini untuk tujuan dunia, hanya mencari nilai, juga bukan untuk sesuatu yang dibutuhkan oleh hati kita. Bisa kita lakukan. Masa kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab kesejukan hati tidak bisa kita lakukan. Kita ringkas, nanti waktu kita baca, kita hadirkan makna-makna tersebut. Subhanallah, sholat saja dalam sehari 17 kali kita baca Al-Fatihah, sudah berapa makna yang masuk ke dalam hati kita? Sudah berapa kotor yang tersingkir? Sudah berapa tempat yang terbuka untuk masuknya kebaikan iman? Coba lagi kita praktikkan dalam surat Al-Ikhlas yang innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Coba kita praktikkan seperti ini. Kita baca, kita ulang-ulang dalam sholat kita, di luar sholat. Sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan? Yang pernah kita sebutkan, surat Al-Ikhlas ini menjadikan seorang sahabat diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW karena dia mencintai surat ini dan suka membacanya. Apa kata Nabi SAW? Akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Sampaikan kepadanya Allah mencintai dia karena surat Al-Ikhlas yang demikian ringkas dan kita hafal sejak dulu. Mulai kemudian Al-Falaq, An-Nas, surat-surat yang pendek yang kita sering baca sehari-hari. Coba kita mau meluangkan waktu sedikit. Tafsir sekarang terjemahannya sudah banyak. Mau lebih bagus lagi, belajar bahasa Arab, majelis-majelis bahasa Arab banyak. Di sini ada kok bahasa Arab. Masya Allah. Bisa kita datangi di ruangan yang ber-AC. Tidak seperti dulu para sahabat atau para ulama tabi'in, para ulama ahli hadis yang belajar harus di tempat-tempat yang sulit, terbuka, dalam kondisi yang tidak ada fasilitas seperti saat ini. Subhanallah, apalagi kurangnya. Setelah kita biasakan diri kita dengan surat-surat yang pendek, kita mulai melihat zikir-zikir dalam sholat. Kan ada zikirnya sholat, iya kan? Zikir-zikir dalam sholat, kita mulai renungkan isinya. Waktu kita membaca misalnya Subhana Rabbiyal A'la, saya pernah contohkan dulu. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Kita mulai baca buku misalnya Fikih Asmaul Husna terjemahan. Apa arti Allah Maha Tinggi? Oh, Allah itu Maha Tinggi, zatnya di atas semua makhluknya. Oh, sifat-sifatnya Maha Tinggi, kedudukannya Maha Tinggi. Kita baca makna ini. Kemudian kenapa diucapkan di sujud? Oh, karena waktu dalam sujud kita merendahkan diri dan kita meninggikan Allah. Berarti ini mengandung pengertian kedudukan hamba yang paling sempurna adalah ketika dia merendahkan diri dan meninggikan Allah. Makanya sujud merupakan keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika dia sujud. Kenapa? Karena di sujud dia merendahkan diri, dia menjadi hamba yang sebenarnya dan dia memuji membesarkan Rabb-nya. Itu makna sujud. Nanti ruku seperti itu kita renungkan semua bacaan-bacaan. Coba bayangkan, satu sholat yang kita sertai dengan perenungan dari awal sampai akhir seperti ini, apa manfaatnya waktu kita salat? Luar biasa, perbaikan diri kita dari semua sisi. Fahal min mudakhir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran darinya? Jadi pantas kenapa sholat itu dikatakan sebagai ibadah yang paling agung, karena terkumpul di dalamnya semua kebaikan.
Di sujud ada zikirnya, waktu berdiri ada qiraah Al-Qur'annya. Sampai saya pernah jelaskan kan, para ulama berselisih pendapat. Mana yang lebih utama, sujud atau berdiri? Sujud ini merendahkan diri, inilah bentuk penghambaan diri, tapi isinya zikir. Berdiri, dia juga merendahkan diri, tapi isinya Al-Quran. Al-Quran lebih tinggi dibandingkan berzikir memuji Allah, kedudukannya secara asal. Tetapi tunduk, ya, menempatkan anggota badan kita yang paling mulia dalam rangka tunduk kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan berdiri. Yang jelas dua-duanya memiliki isi yang sangat tinggi dalam menyempurnakan iman. Coba kita bayangkan seorang hamba yang perenungan dari awal tentang makna. Ada bacaan Al-Qur'annya, ada zikirnya, ada doanya, ada salawatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada rukuknya, ada sujudnya, ada khusyuknya lagi yang merupakan ruh salat. Satu salat, dua salat, 5 waktu. Dalam sehari semalam salat 5 waktu. Sudah berapa pengaruh dari perubahan dalam diri kita dalam hal yang berhubungan dengan keimanan kita. Makanya ini saya katakan dari awal, tidak ada yang baru. Apa yang dipelajari oleh para sahabat, ya sekarang yang kita pelajari ini. Cuman mereka bersabar dan kita tidak bersabar. Yang saya nukilkan di pertemuan yang lalu, ucapan dari tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah ibn Habib Al-Kufi, tabi'in senior yang menceritakan bagaimana para tabi'in diajarkan Al-Quran oleh para sahabat. Akhadna hadzal Al-Quran an qaumin, kami mengambil mempelajari Al-Quran ini dari satu kaum, yaitu para sahabat. Di riwayat lain dia sebutkan Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anis sahabat ajma'in. Dari Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, akhbaruna, mereka menceritakan kepada kami, annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin minal Qur'an lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha, bahwa dulunya mereka ketika belajar 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melampaui ke 10 ayat berikutnya sampai mereka pahami isinya. Sahabat itu pintar-pintar, imannya kuat-kuat. Mereka orang Arab, fasih bahasanya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, tapi belajarnya 10 ayat 10 ayat. Sementara orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab, tidak fasih bahasanya, sekali belajar targetnya 1 hari 1 juz, Masya Allah. Siapa yang mengingkari Anda semakin banyak semakin bagus? Tetapi yang permasalahannya apa yang mau tertinggal di hati, itu saja. Ya, jadi mengusahakan supaya kebaikan itu ada yang nyangkut, sebagaimana metode belajarnya para sahabat. Jadi inilah yang saya katakan tadi, upaya untuk menumbuhkan, menguatkan pohon iman di hati, itu bukan dengan cara mempelajari yang baru, tapi memperbaiki metode belajar kita dari ilmu yang sudah kita kaji selama ini. Barakallahu fikum, ini merupakan tambahan dari apa yang telah kita pelajari di kajian-kajian yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Sekali lagi, orang yang belajar sunnah ini adalah satu-satunya jalan yang membawa kita meraih semua kemuliaan di sisi Allah. Iya kan? Tidak mungkin orang yang belajar bid'ah bisa meraih khusyuk. Asal jalannya sudah salah, pasti tujuannya yang ditempuh juga salah, masuk jurang bahkan. Tidak mungkin orang yang belajar dengan metode-metode ibadah-ibadah syirik menyekutukan Allah, tidak mungkin sampai kepada cinta kepada Allah, takut, berharap, tawakal yang benar. Tidak mungkin. Siapa yang bisa mencapai semua itu? Orang yang punya jalur yang benar, orang yang menempuh jalur ilmu yang hak. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Surga, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, itu kalau menempuh jalur ilmu yang benar. Makanya harusnya kita mengoreksi diri kalau belum sampai kepada tujuan, apa yang menghalangi kita sampai kepada tujuan tersebut. Jadi kita koreksi kembali, kita banyak berdoa kepada Allah, kita perbaiki amal-amal yang kelihatannya ringan tapi ternyata manfaatnya besar.
dan itu bahkan yang menjadi inti atau sebab besar perbaikan diri kita lahir dan batin supaya kita meraih kemuliaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam kemuliaan Islam, memudahkan kita meraih kemanisan iman, memudahkan pohon iman di hati kita tumbuh dengan kuat dan membuahkan buah-buah yang manis, yang indah dan bermanfaat. Ya, insyaallah tulisan anak tentang pohon iman tadi akan segera dibuat di website manisaiman.com, bisa dibaca nanti dalam waktu singkat insyaallah, dan bisa kita ambil manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian kita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang wanita apabila hendak masuk surganya Allah dengan 4 hal: salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, kehormatan diri, taat kepada suami dalam hal yang disyariatkan oleh Allah. Pertanyaannya, tips apa saja Ustadz yang apabila suami menyuruh kita selalu siap melayani suami dengan baik? Karena yang keempat ini masih agak susah. Jawabannya, seandainya surga itu milik Anda, saya akan hapuskan yang keempat ini supaya mudah bagi perempuan ya. Tapi saya surga bukan milik kita Pak ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dan memang Allah mudahkan bagi orang-orang yang dipilihnya. Syaitan yang akan mengesankan itu susah. Jadi di sini sama syaitan kita itu berhadapan, sebenarnya dia itu menggunakan apa ya? Perang opini. Kayak tadi, dikesankan syubhat itu banyak, padahal datang kebenaran langsung tersingkir. Bagi orang-orang yang tidak punya pandangan dengan ilmu, dia akan menganggap bahwa ini sulit, ini berat. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan itu kemudahan baginya. Karena dengan dia sungguh-sungguh saja Allah sudah janjikan taufik dari Allah baginya. Yang kemudian yang kedua, ya, itu menjadi sebab kebaikan-kebaikan yang lain akan mudah lahir. Dengan dia taati suaminya dalam kebaikan, tentu suaminya akan semakin sayang dengan dia. Kalau dia butuh untuk menasihati suaminya, tentu dengan kebaikan yang seperti ini akan mudah untuk masuk nasihat. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kalau kita berusaha untuk selalu mengamalkan perintahnya. Nah, Ustadz, apa betul jika menolak laki-laki baik sebagai suami akan terjadi kerusakan di muka bumi? Laki-lakinya seorang ustadz yang mengatakan hal tersebut. Yang mengatakan hal tersebut istri ketiga beliau. Masya Allah. Harusnya tidak perlu dari ustadz atau dari istrinya ustadz. Ini ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Dan hadisnya derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Idza atakum man tardawna bidinahu wa khuluquhu fazawijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Jika datang kepada kamu seorang yang kamu sukai dan dalam akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia, karena kalau tidak akan timbul kerusakan dan keburukan yang besar. Kerusakan dan keburukan yang besar. Fitnah dan keburukan yang besar. Itu hadis hasan derajatnya. Jadi kalau ada yang melamar orang yang sudah bagus agamanya, kemudian anak kita juga sudah siap untuk menikah, tidak ada halangan, maka ketika itu orang tuanya hanya mempertimbangkan urusan-urusan dunia, nanti bagaimana, belum cukup uang untuk pesta yang meriah, untuk ini, alasan ini semua yang akan membuat fitnah dan kerusakan. Tapi bukan berarti orang tua tidak boleh menolak. Kalau begitu nanti keenakan ikhwannya, ya, boleh menolak kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang memang
dia sendiri membutuhkan pertimbangan tersebut, selama bukan karena urusan dunia semata-mata, tidak mengapa. Dia mengatakan mempertimbangkan anaknya belum siap, misalnya, boleh berunding dengan baik kalau kelihatannya anak kita belum siap. Atau misalnya mempertimbangkan ikhwan ini agamanya baik, tapi mungkin dia masih mempunyai kekurangan dalam sisi mungkin kelabilan, belum dewasa, atau informasi yang membuat orang tuanya memberikan pertimbangan. Boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang bukan karena urusan dunia semata-mata itu diperbolehkan, karena kita ketahui ya, para sahabat sendiri ketika ada yang melamar, ada yang juga ditolak, padahal sahabat itu baiknya bagaimana? Tapi karena mempertimbangkan perkara-perkara lain, maka sebagian di antara mereka menolak orang yang melamarnya. Ini ada pertanyaan masalah pribadi. Ini saya tanya dulu. Semua yang ngasih pertanyaan ini boleh dibaca ya? Benar? Saya katakan sama semua yang kasih pertanyaan ini. Apakah boleh saya baca semua? Sekalipun pribadi? Tidak ada namanya masalahnya ya? Hah? Makanya saya bilang jadi ketahuan nanti. Iya, kalau ini ada masalah pribadi, masalah rumah tangga dan pribadi, ada masalah aib, sebaiknya lebih bagus dijawab secara pribadi saja, kasihan ya. Mungkin minta nomor HP saya di situ ke istri Ana, nanti kita jawab secara pribadi. Mohon dicontohkan amalan lisan berzikir untuk dapat menguatkan hati. Banyak sekali. Zikir-zikir semuanya itu rata-rata menguatkan hati, karena zikir-zikir itu mengandung pujian kepada Allah. Waktu kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah itu artinya kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Ini adalah amal yang sangat mulia. Memuji Allah. Dengan memuji Allah berarti kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya. Karena pujian itu ditujukan di kalangan manusia saja. Kalau ada orang yang baik terpuji, kita akan puji dia. Apalagi Allah yang maha sempurna kebaikannya. Yang kedua, memuji Allah itu karena kita mengingat nikmatnya, limpahan kasih sayangnya. Makanya memuji Allah menjadikan hati selalu menisbatkan nikmat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairul ibadi yaumal qiyamati al-hammadun. Sebaik-baik hamba pada hari kiamat adalah orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masing-masing zikir itu memiliki keutamaan-keutamaan besar dalam menguatkan hati kalau kita renungkan isinya. Bagaimana agar hati kita dapat istiqomah dalam melakukan kebaikan, karena begitu banyak godaan-godaan syubhat. Kita sudah bilang tadi, kalau kita sudah masukkan keimanan itu punya rasa manis, ya, punya kelezatan yang ketika hati telah bertemu dengannya dia tidak akan mau terpisah darinya. Kalau hati sudah tidak mau terpisah, maka otomatis lisannya akan selalu melakukan hal-hal yang semakin menguatkan iman. Lisannya akan selalu berzikir kepada Allah, anggota badannya akan selalu melakukan ketaatan. Nah, bagus mana orang yang thalabul ilmi tapi tidak diamalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau orang yang sholat, saum tapi dengan ilmu, gimana ya? Tapi tanpa ilmu mungkin. Kita katakan gimana dia sholat puasa tanpa ilmu? Ilmu itu yang menjadikan dia tahu tentang apa yang wajib dalam sholat, apa yang membatalkan sholat, membuat dia tahu tentang berwudu yang merupakan syaratnya sahnya sholat. Demikian pula puasa. Jadi yang bagus adalah berilmu dan beramal. Dan ilmu itu kalau kita pelajari dengan benar akan memotivasi untuk beramal. Ya. Nah, arti salawat menurut bahasa istilah dan pengertiannya salawat. Secara bahasa arti salawat adalah doa. Berdoa. Adapun dalam pengertian syariat, salawat, ya salawat yang kita kenal
dalam yang diperintahkan dalam beberapa ayat Al-Quran adalah bersalawat kepada Nabi SAW, yaitu membaca lafaz salawat yang disyariatkan. Seperti salawat yang kita baca dalam sholat, ini adalah salawat yang sempurna atau yang ringkas. Kita bisa katakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, seperti itu sejenisnya. Itu artinya adalah salawat. Jadi kita membacakan doa kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini ganjarannya sudah kita ketahui, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, keutamaannya sangat besar. Apabila kotoran di hati dapat digantikan dengan kebaikan, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang di hati? Apakah dapat digantikan oleh keburukan? Saya sudah katakan tadi, kebaikan itu kalau sudah bertemu dengan hati dia menetap, asal benar-benar murni kebaikan. Kalau pertanyaan tadi, apakah kebaikan bisa diganti dengan keburukan? Jawabannya, kalau kebaikan tadi tidak murni kebaikan, amalan soleh, kemudian orang itu berbuat riya menceritakan amalnya, bisa gugur kebaikannya. Tetapi kata para ulama, ini hanya bisa terjadi pada amal yang memang sejak asal bermasalah. Karena kalau sejak asal amal tersebut ikhlas karena Allah, Allah akan menjaga hamba ini untuk selalu di atas niat yang baik, tidak akan gugur amalnya. Jadi yang bisa terjadi yang seperti tadi, orang yang memang asalnya niatnya sudah bermasalah sehingga cuma kelihatannya saja ikhlas, kemudian Allah perlihatkan bahwasanya karena ketidakikhlasannya kemudian menjadi dia melakukan sebab menceritakan amalnya sehingga kemudian gugur pahala kebaikannya. Alhamdulillah. Bolehkah mengakikahkan orang tua yang belum meninggal sebagai tanda bukti anak terhadap orang tua? Kenapa dia akikahkan orang tua? Kenapa? Apakah dia belum akikah dulunya? Jadi mengakikah itu asalnya kan untuk anak yang baru lahir. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'ihi." Semua anak yang baru lahir itu tergadaikan, terhalangi kebaikannya sampai ditunaikan akikahnya, disembelihkan pada hari ketujuhnya. Kecuali yang di waktu kecil tidak diakikahi oleh orang tuanya, maka pendapat yang rajih, setelah dewasa dia boleh mengakikahi dirinya sendiri, atau ya pokoknya melakukan akikah, entah dibantu orang atau dengan dirinya sendiri. Karena ini yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itsa bin nubuwah. Itu hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengakikahi diri beliau sendiri setelah diutus sebagai nabi, yakni setelah berumur dewasa. Nah, tolong disebutkan lagi beberapa kebaikan surat Al-Fatihah. Tadi sudah dikatakan itu adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tidak ada satu surat pun yang lebih utama, baik dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, melebihi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran, kata para ulama, dan banyak keutamaan yang lain. Selama hamil saya kerap kali merasa capek dan sulit bangun malam. Apakah hamil menjadi rukhsah bagi saya? Dan mohon nasihat agar motivasi saya bangun malam. Nah, ya usahakan semampunya, baik dengan dibangunkan oleh keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain, atau mungkin dengan jam yang membangunkan, ya jam weker atau handphone misalnya, atau yang lainnya. Kalau tidak mampu berdiri, maka dengan cara duduk. Paling tidak kita bisa melakukan salat witir di malam hari. Kalau tetap sulit bangun di malam hari, masih ada jalan keluarnya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, yaitu wa antutiru qabla an anam, wa antutiru qabla an anam, yakni berwitir sebelum tidur, supaya kita tidak luput dari salat malam. Bisa kita lakukan dengan cara berwitir sebelum tidur. Nah,
hati ingin sekali menghadiri majelis ilmu tapi justru terhalang karena kesibukan dunia. Apakah ini salah satu bentuk turunnya iman kita, banyaknya maksiat? Iya, harus berjuang untuk melawan. Alasan-alasan tersebut harus dilawan, ya, supaya tidak menjadi sebab kita terhalang dari kebaikan. Karena orang yang belajar saja masih butuh usaha untuk memperbaiki manfaat ilmunya, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Nah, atau kurang belajar. Doa setelah salat fardu sebaiknya lebih afdal dibaca sebelum salam atau sudah salam. Tempatnya dia sebelum salam. Sesudah salam itu tempatnya zikir, bukan doa. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Kalau kamu telah menunaikan salat maka berzikirlah kepada Allah. Berarti setelah salat itu tempatnya berzikir. Berdoa tempatnya adalah sebelum salam, di dalam sujud, dan tempat yang baik untuk berdoa adalah ketika masih di dalam sholat, sebelum berakhir sholatnya. Baca istighfar setiap pagi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau setiap pagi ya, Rasulullah SAW berzikir dalam sehari 100. Jadi diususkan kalau tidak ada keususan pagi kita baca di waktu apa saja. Yang penting kalau dikatakan sehari berarti bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Istighfar kita boleh mengambil dari hadis-hadis yang sahih. Seperti astaghfirullahal azim. Itu merupakan kelanjutan, artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi astaghfirullahal azim ini sambungan. Jadi ucapkan. Artinya kita membaca, menyebut nama Allah dengan sifatnya, dengan namanya Al-Azim, yaitu yang Maha Agung. Nah, zikir apa yang tepat kita ucapkan pada saat hati kita gelisah? Ya, berdoa kepada Allah, kemudian hilangkan sebab kegelisahannya. Kalau dalam urusan-urusan dunia kita ingat, urusan dunia tidak akan mempengaruhi kebaikan dan keburukan untuk kita. Tidak pantas kita berikan porsi untuk sibuk kita pikirkan. Kemudian doa atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bisa kita membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, atau yang sejenisnya. Itu ada beberapa disebutkan dalam zikir-zikir yang sahih, bisa kita baca di Hisnul Muslim atau di doa dan zikir tulisan Ustaz Yazid hafizahullah taala, dan buku-buku yang memuat zikir-zikir yang sahih. Dijelaskan beda antara iblis dan malaikat. Jelas berbeda. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Makanya Harut dan Marut itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat perintah Allah. Jelas beda sama iblis. Iblis itu adalah nenek moyangnya para jin semua. Iblis adalah nenek moyangnya para jin semua, ya. Cuma jin itu ketika dia masuk Islam maka tidak dikatakan lagi dia sebagai syaitan, kita katakan dia adalah jin muslim, yang dia adalah saudara kita. Adapun iblis ini adalah pimpinannya semua jin-jin yang kufur atau syaitan, ya. Dia adalah nenek moyangnya semua dari para jin. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an tentang iblis, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi dia itu adalah dari kalangan jin, ya. Dia adalah nenek moyangnya para jin. Nah, hati yang sudah terbiasa berbuat maksiat dan hati tidak merasa bersalah karena sering dan temannya banyak. Metode kita untuk merasakan bahwa perbuatan itu dosa. Yakni kalau ini permasalahannya adalah pertanyaan mengenai bagaimana caranya supaya hati kita mengingkari dosa. Sudah kita bahas tadi, itu adalah buah dari iman. Iman yang sempurna itu menjadikan iman itu perhiasan di hati sehingga dia mencintai kebaikan dan benci kepada perbuatan maksiat. Seperti sifatnya para sahabat dalam surat Al-Hujurat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum
wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Iman itu indah di dalam hatimu, perhiasan. Dan Allah jadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Jadi perbaiki iman, maka dengan sendirinya hamba itu akan mencintai, berlomba-lomba dalam kebaikan dan membenci perbuatan buruk. Berapa kilometer jarak safar? Apakah safar dari Depok ke Cipanas harus menggunakan mahram? Ada sebagian ulama yang menentukan safar itu dengan jarak. Padahal hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan penentuan demikian. Dan tidak mungkin di zaman dahulu, ya, kaidah ini atau pemahaman ini bisa dipraktekkan. Kenapa? Zaman dahulu tidak seperti sekarang pakai mobil, pakai kilometer. Tidak mungkin orang misalnya mau perjalanan jauh, setiap saat dia berhenti ukur dulu, oh sudah berapa kilometer. Tidak sampai-sampai dia pakai kuda lagi. Tidak mungkin kan? Atau dia harus taruh tali sampai di sana, tali sepanjang ini baru sudah sampai. Tidak mungkin. Jadi pendapat yang terkuat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya safar itu tidak dengan jarak tertentu. Yang penting kita berniat mempersiapkan diri untuk perjalanan dan sudah keluar dari batasan daerah kita, itu sudah namanya safar. Maksudnya niat itu begini. Ada orang yang menempuh jarak jauh tapi tidak ada niatnya, berarti bukan safar. Misalnya dicontohkan oleh para ulama, ada orang yang hewan peliharaannya lari, dikejar sampai jauh. Taruhlah kita mungkin penjual ayam, ada yang beli ayam, ya ditangkap dulu ayamnya. Ternyata ayamnya larinya 100 km. Ini ayamnya hebat banget ya. Ini contoh yang mungkin sulit dipahami. Ya, ala kulli hal, dikejar terus sampai lewat di daerah. Ini kan tidak niat kita kan? Atau orang misalnya naik kendaraan dia cuma muter-muter, ternyata lewati batas daerah, dia tidak niat. Ini tidak safar namanya. Jadi safar itu ada persiapan, ada niat. Yang jelas juga kalau dia telah keluar dari batas daerahnya, satu daerah ke daerah yang lain, contohnya misalnya dari Depok misalnya ke daerah yang lain, ke Bekasi misalnya, itu sudah safar namanya karena sudah keluar dari batas wilayahnya. Ini sudah berlaku padanya hukum-hukum safar. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan ya kajiannya. Ini satu pertanyaan tidak jawab karena ini masalah pribadi. Kalau mau ditanyakan nanti saya jawab dengan pribadi juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.